Hari Jumat selalu menjadi hari yang ramai di kampung itu. Dari pagi, suara anak-anak mengaji di musyalah sudah terdengar. Orang-orang menyiapkan pakaian terbaik untuk berangkat salat Jumat. Namun, Jumat itu berbeda. Tidak ada tawa khas Empok Alpa yang biasanya terdengar di setiap acara keluarga atau hajatan kampung. Tidak ada lagi sosok sederhana yang sering menyapa siapa saja dengan rendah hati. Jumat itu, kabar duka mengguncang. Empok Alpa, artis yang selama ini dikenal jenaka dan dermawan, meninggal dunia. Pemakaman berlangsung hikmat. Banyak orang datang, mulai dari keluarga dekat, sahabat, tetangga, hingga para ulama. Mereka semua berkumpul di tanah lapang yang menjadi kompleks pemakaman kampung. Udara terasa berat, seakan ikut menahan kesedihan. Tidak sedikit yang menitikkan air mata ketika liang lahat ditutup dengan tanah. Doa-doa panjang mengiringi kepergian Empok Alpa. Semua yang hadir mengakui, ini bukan sekadar kepergian seorang artis, tetapi kepergian seorang manusia baik yang selalu meninggalkan kebaikan di sekitarnya. Hari-hari berlalu. Seminggu setelah pemakaman, kampung itu kembali dikejutkan oleh sebuah peristiwa tak terduga. Hujan deras yang mengguyur semalaman membuat sebagian tanah di area pemakaman longsor. Beberapa makam yang berada di pinggir bergeser, termasuk makam Empok Alpa. Warga melapor kepada tokoh agama setempat, meminta izin agar makam dibongkar dan diperbaiki sebelum kerusakan makin parah. Ulama-ulama kampung sepakat hadir, karena tidak ingin ada kesalahan dalam penanganan jenazah. Pagi itu, tanah yang menggeser makam sudah digali kembali dengan hati-hati. Semua orang berkumpul, menyaksikan dari jauh dengan penuh hormat. Saat papan kayu yang menutup jasad dibuka, suasana mendadak berubah hening. Tidak ada yang berani bersuara. Hanya suara angin yang terdengar di antara kerumunan. Beberapa orang yang berada paling depan terbelalak, tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Tubuh Empok Alpa ternyata masih utuh. Wajahnya tidak berubah, malah tampak berseri. Dari jasad itu keluar aroma wangi yang menenangkan, berbeda jauh dari apa yang biasanya terjadi pada manusia setelah seminggu dikubur. Ketika ulama besar di kampung itu melangkah maju untuk memastikan, tangannya bergetar. Matanya memandang lekat wajah Empok Alpa. Tiba-tiba ia menunduk dan menitikkan air mata. Orang-orang yang berdiri di dekatnya semakin panik. Hati mereka penuh pertanyaan. Mengapa seorang ulama yang biasanya begitu tegar kini tak mampu menahan tangis? Beberapa ulama lain ikut maju, dan mereka semua terdiam lama. Mereka saling menatap, seakan tidak percaya dengan apa yang sedang disaksikan. Jasad Empok Alpa bukan hanya utuh dan wangi, tapi wajahnya tampak berubah. Ada keanggunan yang tidak pernah mereka lihat sebelumnya. Raut wajah itu mirip dengan sosok yang selalu mereka dengar dalam kisah sejarah Islam. Sosok wanita mulia bernama Hadijah, istri Rasulullah. Keheningan berubah menjadi suasana penuh getaran iman. Orang-orang mulai menangis. Ada yang beristighfar, ada yang menutup wajah dengan tangan, ada pula yang bergetar seluruh tubuhnya. Mereka tidak tahu harus bereaksi seperti apa. Selama hidupnya, Empok Alpa memang dikenal baik, dermawan, dan tidak pernah menolak orang yang datang meminta tolong. Tapi siapa yang menyangka Allah menunjukkan tanda semulia itu setelah kepergiannya? Berita itu cepat menyebar dari mulut ke mulut. Meski para ulama berusaha menenangkan dan meminta agar tidak dijadikan tontonan, kabar sudah lebih dulu berlari keluar kampung. Orang-orang yang mendengarnya merasa campur aduk antara heran dan kagum. Ada yang langsung percaya dan menganggapnya sebagai karamah dari Allah. Ada pula yang ragu dan menganggap itu hanya cerita yang dilebih-lebihkan. Namun, bagi mereka yang melihat langsung, tidak ada keraguan sedikit pun. Jasad Empok Alpa benar-benar masih utuh, wangi, dan wajahnya tampak bercahaya seperti wanita mulia dalam sejarah Islam. Ulama besar kampung itu semakin sulit menahan air mata. Ia tidak menyangka bahwa seorang artis yang hidup sederhana, yang pekerjaan sehari-harinya hanya membuat orang tertawa, ternyata menyimpan sesuatu yang begitu agung di mata Allah. Dalam hati, ia berulang kali berkata, betapa sedikit manusia yang benar-benar mengenal siapa Empok Alpa selama hidupnya. Mungkin orang hanya melihat luarnya, hanya melihat lawakannya, hanya melihat kehidupan duniawi yang sederhana. Tetapi Allah Maha Tahu isi hati dan amal seorang hamba. Suasana pemakaman berubah menjadi majelis perenungan. Tidak ada suara gaduh, tidak ada bisik-bisik.
Semua orang hanya diam, menangis, dan berdoa. Bahkan, beberapa sahabat dekat Empok Alpa tidak sanggup berdiri lama. Mereka berjongkok sambil menutupi wajah dengan tangan, merasakan betapa Allah memberikan tanda nyata kepada teman yang mereka cintai itu. Hari itu, tidak ada satupun kamera yang diperbolehkan masuk. Para ulama menegaskan, peristiwa ini bukan untuk dijadikan hiburan atau tontonan. Ini adalah pelajaran, peringatan, sekaligus rahasia Allah yang hanya boleh disaksikan dengan hati penuh iman. Namun, meski begitu, kesan mendalam sudah terpatri di setiap orang yang hadir. Mereka tidak akan pernah melupakan kejadian itu sepanjang hidup mereka. Makam Empok Alpa kemudian ditutup kembali dengan hati-hati, setelah dipastikan tanahnya sudah aman. Namun, rasa haru tidak berhenti begitu saja. Sepanjang perjalanan pulang, banyak orang menunduk dalam diam, mencoba mencerna apa yang baru saja mereka saksikan. Ada rasa takut, ada rasa kagum, ada juga rasa malu karena selama ini tidak benar-benar mengenal kebaikan yang disembunyikan Empok Alpa. Babak baru dalam ingatan kampung itu pun dimulai. Seorang artis yang dikenal lucu dan dermawan, kini dikenang dengan cara yang sama sekali berbeda. Peristiwa itu menjadi bahan perbincangan panjang, dan ulama kampung sadar, mereka harus berhati-hati menyikapinya. Sebab di balik kejutan itu, pasti ada rahasia besar yang Allah ingin tunjukkan kepada manusia. Hari itu, di hati setiap orang, lahir sebuah pertanyaan yang sama. Siapa sebenarnya Empok Alpa di mata Allah? Setelah kejadian pembongkaran makam itu, kampung tidak lagi sama. Orang-orang masih membicarakannya berhari-hari. Anak-anak muda yang biasanya mengobrol soal sepak bola kini menyelipkan kisah tentang wajah Empok Alpa yang berubah. Para ibu yang sibuk di dapur tidak lepas dari rasa kagum saat mengingat aroma wangi yang keluar dari jasadnya. Semua orang merasa bahwa Allah telah memberikan tanda besar. Namun, seiring berjalannya waktu, ulama kampung mencoba menenangkan suasana. Mereka tidak ingin peristiwa itu diperlakukan berlebihan, apalagi sampai menjadi gosip atau tontonan. Ulama menegaskan bahwa yang paling penting bukanlah fenomena wajah itu, melainkan pesan yang ditinggalkan oleh kehidupan Empok Alpa. Dari situlah perlahan satu persatu rahasia kebaikan almarhumah terungkap. Selama hidup, Empok Alpa memang dikenal sebagai artis lucu yang sering tampil di televisi. Tetapi sedikit sekali yang tahu bahwa di balik pekerjaannya di panggung, ia punya kebiasaan yang jarang diceritakan. Setelah wafatnya, sahabat-sahabat dekat mulai membuka suara. Mereka merasa kini saat yang tepat untuk menyampaikan hal yang selama ini disembunyikan. Ternyata, Empok Alpa hampir setiap bulan menyisihkan sebagian besar pendapatannya untuk anak yatim. Ia melakukannya tanpa pernah memanggil wartawan atau kamera. Ia bahkan kerap menitipkan uang itu lewat orang lain, agar tidak ada yang tahu bahwa dirinya yang memberi. Jika ada janda yang kesulitan membayar kontrakan, ia yang diam-diam melunasi. Jika ada anak yatim yang ingin sekolah tapi tidak punya seragam, ia yang mengirimkannya ke rumah. Semua dilakukan tanpa tanda tangan, tanpa pesan besar, hanya dengan satu kalimat sederhana, "Jangan sebut nama saya." Para sahabat teringat kembali betapa sering Empok Alpa menghilang setelah bekerja. Mereka dulu mengira ia hanya ingin beristirahat atau jalan-jalan. Tetapi setelah meninggal, barulah mereka tahu bahwa sebagian besar waktu senggangnya digunakan untuk menemui orang-orang miskin, membagikan sembako, dan mendengarkan keluh kesah mereka. Ia tidak pernah menceritakan itu, bahkan kepada keluarga terdekat sekalipun. Warga kampung pun mulai mengenang kembali kejadian-kejadian kecil yang kini terasa sangat berarti. Ada seorang penjual gorengan yang bercerita bahwa beberapa kali dagangannya diborong oleh Empok Alpa. Tapi setelah itu semua gorengan dibagikan ke anak-anak jalanan di sekitar terminal. Ada seorang tukang becak yang mengingat bahwa ketika ban becaknya pecah, Empok Alpa lah yang diam-diam membayarkan perbaikan di bengkel. Bahkan ada seorang ibu tua yang pernah berutang di warung selama berbulan-bulan. Tiba-tiba suatu hari, semua utang itu sudah lunas, dan pemilik warung berkata, "Ada orang yang membayarkannya untukmu." Belakangan, ibu itu baru tahu bahwa orang itu adalah Empok Alpa. Semua kisah itu membuat banyak orang merasa malu. Selama hidup, mereka lebih banyak menilai Empok Alpa sebagai pelawak, seorang artis sederhana yang menghibur di televisi. Mereka tidak pernah melihat lebih dalam. Mereka tidak pernah tahu bahwa di balik candaan yang ringan, ia memikul misi yang berat,
membantu orang-orang yang paling lemah tanpa seorang pun menyadarinya. Ulama kampung semakin yakin bahwa peristiwa di makam itu bukan kebetulan. Wajah yang mirip Khadijah hanyalah tanda, sebuah isyarat dari Allah bahwa kebaikan yang disembunyikan selama hidup akhirnya dibuka. Tidak ada manusia yang bisa menyulap wajah seseorang setelah meninggal. Hanya Allah yang bisa melakukannya, sebagai bentuk penghormatan atas amal yang ikhlas. Kisah tentang Empok Alpa pun menyebar lebih jauh. Orang-orang dari luar kampung datang hanya untuk bertanya, bukan untuk melihat, karena makamnya sudah kembali ditutup dengan baik. Mereka ingin tahu bagaimana seorang artis bisa memiliki derajat yang begitu tinggi di sisi Allah. Jawaban selalu sama. Ia ikhlas, ia memberi tanpa berharap balasan, ia beramal tanpa ingin dikenal. Banyak anak muda yang terinspirasi. Mereka yang dulu sibuk mengejar popularitas di media sosial mulai merasa malu. Mereka yang biasa memamerkan kebaikan di depan kamera mulai merenung. Mereka sadar, ada jalan lain yang lebih tenang dan lebih mulia. Jalan memberi tanpa diketahui siapapun. Sahabat-sahabat Empok Alpa pun semakin sering mengingat masa-masa bersama. Mereka teringat bagaimana Empok Alpa selalu tertawa ketika digoda soal gaya hidup. Saat banyak artis berlomba membeli mobil mewah, ia tetap menggunakan mobil tua. Saat teman-temannya membangun rumah besar, ia memilih tetap di rumah sederhana. Semua itu ternyata bukan karena ia tidak mampu, melainkan karena ia punya prioritas lain. Uangnya lebih baik untuk orang miskin daripada untuk kemewahan dirinya sendiri. Kisah itu membuat banyak orang menangis. Bahkan ulama yang mendengar cerita dari sahabatnya tidak bisa menahan air mata. Mereka merasa bahwa kehidupan Empok Alpa adalah tamparan bagi mereka semua. Betapa sering orang bicara tentang kebaikan, tapi tidak melakukannya. Betapa sering orang mengingatkan untuk ikhlas, tapi diam-diam masih menginginkan pujian. Sementara Empok Alpa, seorang pelawak yang sederhana, melakukannya dengan benar. Hari-hari setelah itu, kampung seakan berubah menjadi lebih sunyi. Bukan karena kesedihan, tapi karena perenungan. Orang-orang mulai belajar dari kisah hidupnya. Mereka yang dulunya sibuk mencari perhatian mulai belajar menahan diri. Mereka yang jarang membantu mulai mencoba menyisihkan rezeki. Semua itu terjadi karena mereka melihat bukti nyata bahwa amal kebaikan tidak akan hilang, meskipun disembunyikan. Allah sendiri yang akan menampakkannya di waktu yang tepat. Rahasia kebaikan Empok Alpa akhirnya menjadi warisan yang paling berharga. Ia tidak meninggalkan harta, tidak meninggalkan rumah mewah, tidak meninggalkan gelar besar. Tetapi ia meninggalkan teladan tentang bagaimana cara hidup dengan sederhana, ikhlas, dan penuh kasih sayang pada mereka yang tidak berdaya. Itulah yang membuat namanya selalu disebut dengan doa yang tulus. Dan orang-orang di kampung itu kini percaya, wajah yang berubah menjadi mirip Khadijah bukanlah sesuatu yang muncul begitu saja. Itu adalah jawaban dari doa panjang seorang hamba, sekaligus hadiah dari Allah untuk menunjukkan kepada dunia bahwa kebaikan yang tulus tidak pernah sia-sia. Hari-hari setelah pemakaman kedua itu, terus dipenuhi dengan cerita tentang kebaikan Empok Alpa. Orang-orang semakin yakin bahwa keajaiban di makamnya bukan kebetulan. Namun, di tengah rasa kagum itu, masih tersisa satu pertanyaan besar. Mengapa wajahnya bisa begitu mirip dengan Khadijah, istri Rasulullah? Pertanyaan itu tidak dijawab siapapun. Ulama hanya mengatakan bahwa itu adalah rahasia Allah. Sampai suatu sore, ketika kampung mulai tenang, seorang wanita tua yang tidak dikenal datang ke rumah keluarga Empok Alpa. Pakaiannya sederhana, wajahnya penuh keriput, dan langkahnya pelan. Ia bukan keluarga, bukan tetangga dekat, dan bukan pula sahabat yang biasa terlihat bersama almarhumah. Tetapi ia datang dengan keyakinan, seolah menyimpan sesuatu yang penting. Wanita itu mengaku pernah dekat dengan Empok Alpa di masa lalu, bukan sebagai sahabat dekat, melainkan sebagai seseorang yang sering diberi bantuan diam-diam. Ia bercerita bahwa bertahun-tahun lalu, Empok Alpa sering mengunjunginya hanya untuk memastikan ia tidak kekurangan makanan. Kehadiran wanita tua itu membuka lembaran baru. Ia mengingatkan bahwa Empok Alpa pernah berkata kepadanya tentang doa yang terus dipanjatkannya sejak lama. Ia tidak berdoa meminta popularitas, tidak berdoa meminta kekayaan, dan tidak berdoa meminta umur panjang. Ia hanya berdoa agar suatu saat Allah memberinya kesempatan untuk dekat dengan Khadijah di akhirat. Karena Khadijah adalah wanita yang paling ia kagumi sepanjang hidup.
Kabar itu membuat keluarga dan sahabat semakin paham. Wajah yang berubah bukan sekadar tanda, tetapi jawaban dari doa panjang yang tidak pernah mereka ketahui. Ternyata, di balik semua kebaikan yang dilakukan Empok Alpa, ada satu doa yang selalu ia bisikan dalam hati, ingin dicintai Allah sebagaimana Hadijah dicintai Rasulullah. Namun, plot twist terbesar belum berhenti di situ. Beberapa hari setelah wanita tua itu datang, sahabat dekat Empok Alpa merapikan barang-barang di rumahnya. Di sebuah lemari kayu yang sudah lama, mereka menemukan sebuah amplop kecil. Tulisannya sederhana, dengan huruf tangannya sendiri. Di atas kertas itu tertulis pesan yang membuat semua orang terdiam lama. Surat itu berisi permintaan terakhir. Empok Alpa menulis bahwa ia tidak ingin orang mengenangnya karena lawakan atau kepopulerannya. Ia tidak ingin dikenal hanya sebagai artis. Ia ingin dikenang karena kebaikan yang pernah ia lakukan, meski sedikit, kepada janda dan anak yatim. Ia menulis bahwa semua itu harus tetap dirahasiakan, agar tidak berubah menjadi pameran amal. Tetapi ia juga menambahkan satu kalimat yang membuat semua orang merinding. Jika Allah menghendaki, wajahnya mungkin akan berubah setelah ia wafat. Ia menyebutkan bahwa itu adalah doa yang ia panjatkan setiap malam, doa yang hanya Allah yang tahu. Membaca surat itu, semua sahabatnya menangis. Mereka tidak menyangka bahwa Empok Alpa memiliki keyakinan sekuat itu. Selama ini mereka hanya melihat sisi luar dirinya, seorang perempuan sederhana yang penuh tawa. Mereka tidak pernah tahu bahwa setiap malamnya ia berdoa begitu dalam, meminta sesuatu yang mungkin tidak pernah terpikirkan oleh artis manapun. Wajah yang mirip dengan Hadijah, sebagai tanda cinta kepada Allah dan Rasulullah. Surat itu akhirnya menjadi titik terang. Ulama pun menegaskan kepada semua orang bahwa inilah bukti nyata bagaimana doa yang tulus bisa didengar dan dijawab oleh Allah dengan cara yang luar biasa. Wajah Empok Alpa yang berubah bukan kebetulan, bukan hayalan, tetapi jawaban atas doa panjang yang tidak pernah terucap di hadapan manusia lain. Berita tentang surat itu memang tidak diumumkan secara luas. Ulama meminta agar isinya tidak dipamerkan, agar tetap menjadi pelajaran yang tenang. Namun, bagi orang-orang terdekat, surat itu menjadi warisan yang lebih berharga daripada harta. Surat itu membuktikan bahwa Empok Alpa tidak pernah mengejar dunia, meski dunia sudah berada dalam genggamannya. Ia memilih mengejar akhirat dengan cara yang sederhana, diam-diam, dan penuh ketulusan. Hari-hari setelah itu, kampung berubah menjadi lebih teduh. Orang-orang mulai beribadah dengan lebih khusyuk, anak-anak muda mulai mengurangi kebiasaan pamer di media sosial, dan para pedagang mulai menyisihkan sebagian dagangannya untuk fakir miskin. Semua perubahan itu terinspirasi oleh kehidupan Empok Alpa. Tanpa ceramah panjang, tanpa tulisan besar di papan masjid, kisah hidupnya sudah menjadi nasihat yang hidup. Sahabat-sahabatnya sering berkumpul dan membicarakan kembali setiap detail kehidupannya. Mereka teringat bagaimana ia selalu menolak difoto ketika memberi bantuan, bagaimana ia menutup wajah ketika ada kamera, dan bagaimana ia marah kecil jika ada yang mencoba mengungkit amalnya. Semua itu kini semakin jelas maksudnya. Ia tidak ingin amal itu berkurang nilainya. Ia ingin semua hanya diketahui oleh Allah. Kampung itu kini tidak hanya mengenang seorang artis. Mereka mengenang seorang manusia yang sederhana, yang dengan diam-diam membawa begitu banyak perubahan. Bahkan setelah wafatnya, ia masih terus mengajarkan bahwa keikhlasan lebih berharga daripada segalanya. Surat kecil itu kemudian disimpan dengan rapi oleh keluarga, sebagai peninggalan yang tak ternilai. Mereka tidak memperlihatkannya kepada sembarang orang, tetapi cukup membacakannya kepada mereka yang benar-benar membutuhkan pelajaran. Surat itu menjadi bukti bahwa doa seorang hamba bisa menjadi jalan menuju kemuliaan, bahkan jika ia berasal dari seorang pelawak yang selama hidupnya hanya dikenal karena membuat orang tertawa. Sejak itu, nama Empok Alpa disebut dengan cara yang berbeda. Tidak lagi hanya sebagai artis, tetapi sebagai teladan. Orang-orang percaya bahwa ia kini berada di tempat yang mulia, bersama orang-orang yang dicintai Allah. Dan bagi kampung kecil itu, ia bukan hanya meninggalkan kenangan, tetapi juga arah baru, bagaimana menjalani hidup dengan rendah hati, ikhlas, dan penuh kasih sayang kepada mereka yang paling membutuhkan. Dengan begitu, kisah Empok Alpa selesai bukan dengan akhir, tetapi dengan warisan yang terus hidup. Wajahnya mungkin sudah tiada, tetapi surat kecil yang ia tinggalkan menjadi tanda bahwa doa dan kebaikan tidak akan pernah mati.
Setelah surat kecil itu ditemukan, kehidupan di kampung tidak pernah kembali sama. Surat itu memang tidak diumumkan kepada halayak luas, tetapi kabarnya menyebar dengan cara yang tenang. Hanya sedikit orang yang benar-benar membacanya, tetapi inti pesannya sampai kepada banyak hati. Empok Alpa hidup bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk orang lain. Ulama kampung sering menyebut bahwa warisan terbesar seseorang bukanlah harta, melainkan keteladanan. Kalimat itu kini benar-benar hidup di tengah masyarakat. Empok Alpa tidak meninggalkan tanah luas atau rumah megah, tetapi ia meninggalkan cerita yang menjadi pengingat. Orang-orang mulai melihat bahwa hidup sederhana, diam-diam menolong orang lain, bisa menjadi sesuatu yang lebih berharga daripada popularitas dan kekayaan. Hari-hari di kampung pun berubah perlahan. Pasar yang biasanya riuh dengan tawar-menawar kini sering diselingi dengan cerita tentang kebaikan. Pedagang yang dulunya perhitungan mulai belajar memberi bonus kecil kepada pembeli yang tidak mampu. Tukang becak yang dulu jarang tersenyum kini lebih ramah, karena teringat kisah tentang bagaimana Empok Alpa sering membayar ongkos lebih dari yang seharusnya. Bahkan anak-anak sekolah yang sebelumnya sibuk bersaing nilai, mulai belajar berbagi pensil atau buku dengan teman yang tidak punya. Semua itu lahir dari cerita sederhana yang meninggalkan bekas begitu dalam. Sahabat-sahabat Empok Alpa pun merasakan perubahan besar dalam hidup mereka. Mereka dulu sering menganggap dirinya hanya pelawak yang kebetulan sukses, tidak lebih. Tetapi kini, mereka melihatnya sebagai guru yang mengajarkan arti ketulusan. Mereka menyesal karena tidak sempat mendalami isi hatinya ketika ia masih hidup. Namun penyesalan itu berubah menjadi semangat. Banyak dari mereka kemudian mengikuti jejaknya, membagikan rezeki kepada anak yatim tanpa menyebut nama, mengirim makanan kepada janda tanpa meninggalkan tanda, dan mengunjungi orang sakit tanpa pamer di media sosial. Surat kecil itu seolah membuka jalan. Pesannya yang singkat, tetapi tegas, membuat banyak orang berpikir ulang tentang hidup mereka sendiri. Selama ini mereka berusaha keras terlihat baik di mata manusia, tetapi lupa untuk ikhlas di hadapan Allah. Empok Alpa justru melakukan sebaliknya. Ia tidak peduli dengan penilaian orang, karena yang terpenting adalah penilaian Sang Pencipta. Beberapa ulama dari luar kampung sempat datang untuk memastikan cerita itu. Mereka tidak mendapati apa-apa selain makam sederhana dan keluarga yang biasa-biasa saja. Tidak ada kemewahan, tidak ada sensasi. Tetapi justru dari kesederhanaan itulah muncul kekuatan. Mereka pulang dengan membawa pelajaran, lalu menyampaikannya di tempat asal mereka masing-masing. Begitulah kisah ini menyebar ke banyak daerah, meski tidak pernah masuk koran atau televisi. Kampung itu pun berubah menjadi semacam telaga tenang. Orang-orang merasa bahwa kehadiran Empok Alpa masih ada, meski raganya sudah tiada. Ia seperti meninggalkan cahaya yang membuat langkah mereka lebih jelas. Setiap Jumat, orang-orang yang melintas di depan makamnya berhenti sejenak untuk mendoakan. Mereka tidak melakukannya dengan suara keras, hanya dalam hati, tapi doa itu membuat mereka merasa terhubung dengan sosok yang pernah hidup di antara mereka. Anak-anak yatim yang dulu sering mendapat bantuan darinya kini tumbuh dengan rasa percaya diri. Mereka sering bercerita bahwa ada seorang ibu yang tidak pernah ingin dikenal, tetapi selalu datang membawa makanan atau membayar uang sekolah mereka. Kini mereka tahu, ibu itu adalah Empok Alpa. Kisah itu membuat mereka bersemangat untuk belajar, karena mereka merasa ada utang moral yang harus mereka balas. Bukan dengan uang, tetapi dengan menjadi manusia yang berguna. Janda-janda miskin yang dulu sering menerima bantuan darinya juga merasakan kehilangan yang dalam. Tetapi mereka tidak larut dalam kesedihan. Mereka justru bangkit, saling membantu satu sama lain, dengan meniru teladan Empok Alpa. Jika ada salah satu yang sakit, mereka bersama-sama mengumpulkan uang untuk berobat. Jika ada yang kehabisan beras, mereka bergotong royong mengisi kembali. Seolah-olah kebaikan Empok Alpa menjadi benih yang tumbuh menjadi pohon besar, menaungi banyak orang sekaligus. Surat yang ditinggalkan itu semakin lama dianggap bukan sekadar pesan terakhir, tetapi semacam wasiat kehidupan. Orang-orang membacanya berulang-ulang, lalu merenungkan maknanya. Mereka menyadari bahwa hidup tidak panjang. Apa yang mereka kejar selama ini bisa saja hilang dalam sekejap. Tetapi jika mereka hidup dengan memberi, kebaikan itu akan tetap tinggal, bahkan setelah mereka tiada. Ulama kampung menekankan bahwa kisah Empok Alpa bukan untuk diagungkan secara berlebihan. Ia bukan nabi,
bukan wali, bukan orang suci yang bebas dari salah. Ia manusia biasa yang penuh kekurangan. Tetapi justru dari kelemahannya, Allah menunjukkan sesuatu yang luar biasa. Dari kesederhanaannya, Allah memperlihatkan tanda kemuliaan. Dari diam-diamnya, Allah membukakan rahasia yang membuat banyak orang menangis. Hari demi hari, kisah itu terus bergema. Tidak ada yang berani mengabadikannya dalam bentuk video atau dokumenter, karena mereka takut amalnya berkurang nilainya jika dijadikan tontonan. Mereka hanya menyimpannya di hati, lalu menceritakannya dengan penuh kehati-hatian. Dengan cara itu, kisah Empok Alpa bertahan. Ia tidak hilang ditelan waktu, tetapi justru menguat seperti doa yang terus dipanjatkan. Ia menjadi semacam legenda, bukan legenda yang lahir dari imajinasi, melainkan legenda yang lahir dari kenyataan hidup seorang perempuan sederhana. Pada akhirnya, semua orang sepakat bahwa Empok Alpa telah pergi dengan cara yang indah. Ia meninggalkan dunia di hari Jumat, hari yang penuh berkah. Ia dimakamkan di kampung sendiri, diiringi 2.000-an orang. Seminggu setelahnya, Allah menunjukkan tanda besar lewat jasadnya. Dan setelah itu, ia menguatkan pesan lewat surat kecil yang ditemukan di lemari tua. Semuanya membentuk rangkaian yang sempurna. Warisan itu kini hidup dalam diam. Tidak ada monumen besar, tidak ada patung, tidak ada tulisan panjang di batu nisan. Hanya ada tanah sederhana dengan kayu penanda. Tetapi di balik itu semua ada kisah yang akan diceritakan dari generasi ke generasi. Kisah tentang seorang artis bernama Empok Alpa, yang lebih memilih ikhlas daripada popularitas, yang lebih memilih doa daripada pujian, dan yang akhirnya dipanggil Allah dengan wajah mirip wanita mulia bernama Hadijah. Waktu berjalan semakin jauh dari hari pemakaman. Rasa haru perlahan berubah menjadi semangat baru. Kisah tentang Empok Alpa tidak lagi hanya menjadi kenangan, tetapi menjelma menjadi penggerak kehidupan. Seperti benih yang dulu ia tanam diam-diam, kini mulai tumbuh dan mengakar kuat di hati banyak orang. Anak-anak yatim yang dulu ia bantu mulai menunjukkan perubahan. Ada yang bisa melanjutkan sekolah, karena biaya pendidikan mereka ditanggung. Ada yang berani bermimpi menjadi dokter atau guru, karena tidak lagi terbebani rasa minder. Mereka tumbuh dengan keyakinan bahwa ada orang baik yang pernah peduli, meski tanpa ingin dikenal. Kisah itu memberi mereka harga diri. Mereka tidak lagi merasa sebagai beban, melainkan sebagai bagian penting dari masyarakat. Beberapa tahun kemudian, anak-anak itu mulai berprestasi. Ada yang berhasil masuk sekolah negeri favorit, ada yang menjuarai lomba di tingkat kabupaten. Setiap kali nama mereka disebut di panggung penghargaan, orang-orang kampung mengingat kembali sosok Empok Alpa. Mereka sadar, keberhasilan itu adalah buah dari doa dan uluran tangan yang pernah diberikan dengan diam-diam. Empok Alpa mungkin sudah tiada, tetapi jasanya terus mengalir dalam bentuk prestasi anak-anak itu. Di sisi lain, para janda miskin yang dulu mendapat bantuan dari Empok Alpa mulai membentuk kelompok kecil. Mereka berkumpul setiap pekan, bukan hanya untuk berbagi kebutuhan, tetapi juga untuk saling menguatkan. Mereka menamai kelompok itu Arisan Doa. Setiap kali berkumpul, mereka selalu menyisihkan sedikit uang untuk membantu sesama anggota yang paling membutuhkan. Mereka meniru cara Empok Alpa, memberi tanpa banyak bicara, membantu tanpa pamrih. Perlahan, kelompok itu tumbuh besar. Banyak ibu-ibu lain bergabung, bukan karena ingin mendapat bantuan, tetapi karena ingin meneruskan semangat yang ditinggalkan oleh almarhumah. Sahabat-sahabat Empok Alpa pun berubah. Dulu mereka terbiasa hidup sibuk dengan dunia hiburan. Panggung, lampu, tepuk tangan, dan sorotan kamera menjadi bagian dari keseharian. Tetapi setelah melihat kepergian sahabat mereka dengan cara yang begitu agung, banyak di antara mereka yang mulai mengurangi kesibukan duniawi. Ada yang memilih lebih sering pulang kampung untuk mengurus orang tua. Ada yang mendirikan yayasan kecil untuk anak-anak miskin. Ada pula yang bertekad menjalani hidup lebih sederhana, karena teringat bahwa Empok Alpa sendiri selalu menolak kemewahan yang tidak perlu. Surat kecil yang ditinggalkan di lemari itu menjadi semacam kitab tipis yang mengubah cara pandang banyak orang. Kata-kata di dalamnya singkat, tetapi penuh makna. Pesan tentang tidak ingin dikenang sebagai pelawak, melainkan sebagai penolong anak yatim dan janda, membuat siapapun yang membacanya tertegun lama. Surat itu mengajarkan bahwa identitas manusia bukan ditentukan oleh pekerjaan atau ketenarannya,
tetapi oleh kebaikan yang ia tinggalkan. Ulama kampung semakin sering menggunakan kisah Empok Alpa sebagai contoh dalam ceramahnya. Tetapi mereka selalu menekankan bahwa kisah itu bukan untuk membangga-banggakan, melainkan untuk menjadi pengingat. Mereka mengingatkan bahwa manusia biasa pun bisa mendapat kemuliaan besar di sisi Allah jika hidupnya diisi dengan keikhlasan. Tidak perlu gelar panjang, tidak perlu pangkat tinggi, cukup dengan amal yang tulus dan doa yang konsisten. Perubahan juga terasa di kalangan anak muda. Mereka yang sebelumnya menghabiskan waktu dengan ponsel dan media sosial, mulai belajar menahan diri. Mereka mulai malu jika memamerkan sesuatu yang sebenarnya kecil. Mereka teringat bahwa Empok Alpa yang jauh lebih dikenal pun bisa merahasiakan amal besar tanpa sepengetahuan orang lain. Dari sana lahir sebuah budaya baru, menolong tanpa kamera. Kampung yang dulu sederhana kini menjadi lebih hidup dengan kegiatan sosial. Masjid semakin ramai, bukan hanya saat salat, tetapi juga ketika warga berkumpul untuk membicarakan program bantuan. Musyalah kecil di pinggir sawah sering dipakai anak muda berkumpul untuk membagikan ide tentang bagaimana mereka bisa meniru jejak Empok Alpa. Ada yang mengusulkan untuk membuka warung gratis setiap Jumat, ada yang ingin mengajar anak-anak miskin secara sukarela, ada yang sekadar mengumpulkan pakaian bekas untuk dibagikan. Semua ide itu bermunculan bukan karena ada instruksi dari atas, tetapi karena ada teladan yang nyata. Perlahan, nama Empok Alpa disebut dengan cara yang berbeda. Ia tidak lagi hanya diingat karena candaan khasnya di televisi, tetapi juga sebagai simbol ketulusan. Anak-anak yang lahir setelah kepergiannya pun mendengar kisahnya dari orang tua mereka. Mereka tumbuh dengan cerita bahwa pernah ada seorang artis sederhana dari kampung ini yang jasadnya tetap utuh, wajahnya bercahaya, dan kebaikannya tidak pernah berhenti mengalir. Seiring waktu, makamnya tetap sederhana. Tidak ada bangunan besar yang dibangun di atasnya, hanya nisan kayu yang berdiri di tanah merah. Tetapi justru kesederhanaan itulah yang membuat orang-orang merasa dekat. Setiap Jumat, doa terus mengalir. Tidak ada keramaian, hanya barisan orang-orang yang menunduk, membisikkan doa dengan hati yang tulus. Warisan itu terus hidup, meski tanpa suara. Anak-anak yatim yang dulu ia bantu kini mulai dewasa dan bekerja. Mereka membawa nilai yang sama ke dalam kehidupan mereka. Mereka tahu, kebaikan tidak boleh berhenti di satu titik. Ia harus terus diwariskan, seperti air yang mengalir dari hulu ke hilir. Pada akhirnya, orang-orang menyadari bahwa Empok Alpa tidak benar-benar pergi. Ia ada dalam senyum anak yatim yang berhasil sekolah. Ia ada dalam tangan para janda yang saling membantu. Ia ada dalam doa sahabat-sahabatnya yang kini lebih sering menundukkan kepala. Ia ada dalam hati anak-anak muda yang belajar menahan diri dari pamar kebaikan. Dan ia ada dalam surat kecil yang disimpan di lemari tua, sebagai pengingat bahwa doa dan amal yang ikhlas tidak pernah sia-sia. Empok Alpa mungkin hanya satu orang. Tetapi kebaikan yang ia tanam tumbuh menjadi pohon besar, menaungi banyak orang, bahkan setelah ia tiada. Pohon itu kini terus berbuah, dan buahnya adalah generasi baru yang belajar hidup dengan rendah hati, ikhlas, dan penuh kasih sayang. Itulah warisan terbesar. Bukan harta, bukan popularitas, bukan pula gelar, tetapi ketulusan yang sederhana, yang hidup dalam diam, yang terus tumbuh menjadi pohon kebaikan tanpa henti. Tahun-tahun terus bergulir. Anak-anak yatim yang dahulu menerima bantuan dari Empok Alpa mulai beranjak dewasa. Wajah mereka berubah, tubuh mereka meninggi, tetapi ada sesuatu yang tetap sama. Kenangan tentang seorang perempuan sederhana yang pernah menolong mereka di masa sulit. Kenangan itu menjadi semacam kompas yang menuntun arah hidup mereka. Salah satu di antara mereka berhasil lulus kuliah dengan beasiswa. Ia pernah hampir putus sekolah karena tidak mampu membayar seragam. Tetapi Empok Alpa hadir, menyelesaikan kebutuhan kecil yang sebenarnya sangat besar artinya. Tanpa bantuan itu, mungkin ia tidak akan sampai sejauh ini. Kini, ia kembali ke kampung sebagai seorang guru. Ia memilih mengajar di sekolah dasar di desanya sendiri, karena ingin memberi arti kepada anak-anak yang pernah merasakan pahitnya hidup tanpa dukungan. Di kelas yang sederhana, ia menanamkan semangat yang sama. Ia berkata kepada murid-muridnya bahwa siapapun bisa berhasil jika ada doa, usaha, dan ketulusan. Murid-muridnya memang masih kecil, tetapi mereka merasakan kehangatan yang berbeda dari gurunya. Mereka mendengar cerita tentang Empok Alpa,
bukan dengan nada kesedihan, melainkan dengan kebanggaan. Mereka tahu, di kampung mereka pernah hidup seorang yang meninggalkan jejak kebaikan. Anak yatim lain memilih jalan berbeda. Ada yang menjadi perawat di rumah sakit daerah. Setiap kali ia menyentuh pasien, ia mengingat kelembutan tangan Empok Alpa yang dulu mengusap kepalanya ketika ia menangis kehilangan orang tua. Ia bekerja dengan penuh kasih sayang, tidak sekadar menjalankan profesi. Orang-orang sering heran mengapa ia begitu sabar, bahkan kepada pasien yang cerewet sekalipun. Tetapi ia tahu, sabarnya adalah warisan dari doa yang pernah ditanamkan kepadanya. Ada juga yang merantau ke kota besar dan membuka usaha kecil. Ia memulai dengan modal pas-pasan, tetapi semangatnya besar. Di toko kecil itu, ia selalu menyisihkan sebagian keuntungan untuk anak-anak miskin yang datang membeli dengan uang terbatas. Ia tidak pernah tega menolak. Ia belajar langsung dari teladan Empok Alpa, bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan dengan ikhlas tidak akan hilang, melainkan kembali dalam bentuk rezeki yang tidak terduga. Generasi baru ini membentuk lingkaran tak kasat mata yang terus menghubungkan mereka dengan sosok yang sudah tiada. Mereka tidak pernah berjanji secara formal, tetapi mereka tahu, hidup mereka adalah kelanjutan dari perjuangan itu. Mereka adalah bukti nyata bahwa kebaikan, sekecil apapun, bisa mengubah jalan hidup seseorang. Kampung itu pun mulai dikenal dengan cerita inspiratifnya. Orang-orang luar datang, ingin tahu bagaimana sebuah desa kecil bisa melahirkan generasi muda yang begitu peduli. Mereka melihat bahwa rahasianya bukan pada fasilitas atau kekayaan, tetapi pada satu teladan sederhana. Cerita tentang jasad yang utuh, tentang surat kecil yang penuh makna, tentang doa yang tidak pernah berhenti, menjadi bahan renungan banyak orang. Di masjid, anak-anak muda membentuk komunitas baru. Mereka menamai diri mereka, Generasi Doa. Tujuan mereka sederhana, meneruskan kebaikan tanpa pamrih. Mereka rutin mengadakan kegiatan sosial, mulai dari mengajar anak-anak mengaji, membersihkan lingkungan, hingga mengumpulkan donasi kecil-kecilan. Mereka tidak menunggu kaya untuk membantu, karena mereka sadar, Empok Alpa pun memulai dengan cara sederhana. Kelompok itu berkembang. Dari sekadar beberapa orang, kini anggotanya puluhan. Mereka bukan hanya pemuda kampung, tetapi juga perantau yang kembali membawa semangat sama. Media sosial kadang menyorot kegiatan mereka, tetapi mereka berusaha menjaga keikhlasan. Mereka selalu ingat pesan tidak tertulis dari Empok Alpa. Jangan pernah menjadikan kebaikan sebagai pertunjukan. Sementara itu, makam sederhana dengan nisan kayu tetap berdiri di tengah pemakaman desa. Tanah merahnya sudah diratakan, tetapi orang masih sering datang untuk berziarah. Tidak ada upacara khusus, hanya doa-doa yang lirih. Orang tua membawa anak-anak mereka ke sana, sekadar untuk menceritakan bahwa di tempat itu bersemayam seorang perempuan yang jasadnya tetap utuh karena ketulusannya. Kisah itu membuat anak-anak tumbuh dengan pandangan yang berbeda tentang arti hidup. Mereka belajar bahwa kejayaan bukanlah harta atau ketenaran, melainkan doa yang tulus. Lambat laun, kisah ini menjadi semacam legenda lokal. Namun tidak ada yang dilebih-lebihkan. Orang-orang menjaga agar kisah itu tetap apa adanya. Sederhana seperti hidup Empok Alpa. Justru kesederhanaan itulah yang membuatnya abadi. Generasi baru ini terus bergerak, meski tantangan zaman semakin berat. Godaan hidup modern, kecanduan teknologi, dan arus budaya asing seringkali membuat mereka hampir kehilangan arah. Tetapi setiap kali mereka merasa goyah, mereka kembali mengingat pesan dari surat kecil di lemari itu. Pesan itu menjadi jangkar yang menahan mereka agar tidak terombang-ambing. Seorang pemuda yang dulu yatim piatu kini menjadi penggerak utama. Ia bertekad membangun rumah belajar gratis di desa. Ia mengumpulkan buku-buku bekas, mengajak relawan, dan memanfaatkan balai desa sebagai tempat belajar. Anak-anak kampung yang dulu kesulitan membaca kini punya kesempatan belajar lebih baik. Rumah belajar itu akhirnya diberi nama Pelita Empok Alpa. Nama itu dipilih bukan untuk memuja, tetapi untuk mengingatkan bahwa pernah ada cahaya yang menyalakan api semangat pertama kali. Dari sana, banyak kegiatan lain bermunculan. Ada klinik gratis yang dikelola oleh perawat muda, ada warung makan sedekah yang dibuka oleh pedagang kecil, ada beasiswa lokal yang dikumpulkan dari hasil gotong royong. Semua itu lahir dari inspirasi yang sama. Kini,
Orang-orang kampung percaya bahwa kebaikan itu seperti air yang merembes ke tanah. Ia mungkin tak terlihat, tetapi menyuburkan apa saja yang disentuhnya. Mereka yakin, doa-doa yang dulu dipanjatkan Empo Alpa masih terus berputar di sekitar mereka, menjaga dan menguatkan. Generasi baru ini tumbuh dengan identitas yang jelas. Mereka tahu, mereka bukan hanya penerus darah, tetapi juga penerus doa. Mereka bukan hanya pewaris kampung, tetapi juga pewaris semangat. Setiap langkah yang mereka ambil, setiap kebaikan yang mereka lakukan, adalah bukti bahwa benih itu tidak pernah mati. Pada akhirnya, kampung itu tidak lagi sekadar titik kecil di peta. Ia menjadi simbol bahwa satu orang, dengan hati yang tulus, bisa mengubah arah sebuah generasi. Empok Alpa memang telah tiada, tetapi ia hidup dalam setiap tindakan baik yang dilakukan oleh generasi baru. Dan generasi baru itu akan terus berjalan, meneruskan doa, hingga doa itu menjelma menjadi warisan abadi yang tidak terputus. Waktu berjalan begitu cepat. Anak-anak yang dulu dibantu Empok Alpa kini menjadi pemuda dan pemudi yang aktif. Komunitas, generasi doa, berkembang pesat. Mereka bukan hanya berkumpul di kampung, tetapi juga menggerakkan kegiatan sosial di desa-desa sekitar. Rumah belajar, Pelita Empok Alpa, menjadi pusat inspirasi, tempat anak-anak belajar membaca, berhitung, dan menanamkan nilai keikhlasan. Namun, ujian terbesar datang tidak lama kemudian. Musim kemarau panjang menyerang kampung. Sungai yang biasanya membawa air bersih menyusut, sawah mulai mengering, dan harga kebutuhan pokok meningkat drastis. Banyak keluarga miskin yang mulai kesulitan. Bahkan sebagian anak-anak putus sekolah karena orang tua tidak mampu membayar seragam dan transportasi. Komunitas, generasi doa, merasa terpanggil, tetapi sumber daya mereka terbatas. Pemuda-pemudi itu berkumpul di rumah belajar, merencanakan langkah. Mereka menyadari bahwa tidak mungkin menyelesaikan semua masalah sendirian. Hati mereka berat, karena rasa tanggung jawab terasa begitu besar. Tetapi mereka teringat pesan yang disampaikan secara diam-diam oleh Empok Alpa selama hidupnya. Jika hanya dengan sedikit yang bisa kau lakukan, lakukanlah. Jangan berhenti karena terbatasnya kemampuan. Dengan semangat itu, mereka mulai mengatur strategi. Mereka membagi tugas. Beberapa mengumpulkan donasi dari warga kampung, beberapa mengunjungi rumah-rumah yang paling membutuhkan, dan beberapa lainnya mencari bantuan dari desa-desa tetangga. Semua dilakukan tanpa pamer, tanpa mengumumkan diri, seperti teladan Empok Alpa. Hari demi hari terasa panjang. Matahari yang panas membuat tubuh mereka lelah, tetapi hati mereka tetap terjaga. Mereka sering membawa air ke rumah-rumah yang kekeringan, membagi beras, dan membantu anak-anak yang hampir putus sekolah. Setiap kali kelelahan menyerang, mereka menunduk, menatap surat kecil Empok Alpa yang tersimpan di rak rumah belajar. Surat itu seolah memberi kekuatan tak terlihat. Di tengah ujian itu, beberapa masalah internal muncul. Ada anggota yang mulai putus asa, merasa usaha mereka terlalu kecil dibandingkan kebutuhan yang besar. Ada pula yang tergoda untuk memamerkan amal di media sosial, agar orang lain melihat kerja keras mereka. Namun, kelompok lain mengingatkan bahwa tujuan mereka adalah meniru teladan Empok Alpa, memberi dengan ikhlas, tanpa ingin dikenal. Perlahan, mereka menemukan ritme dan semangat yang sama, menjaga komitmen tetap utuh. Kemarau panjang itu tidak hanya menguji fisik, tetapi juga keikhlasan hati. Mereka harus menghadapi rasa lelah, godaan untuk berhenti, bahkan godaan untuk mengambil jalan pintas agar terlihat berhasil. Tetapi setiap kali melihat anak-anak tersenyum karena mereka bisa makan atau tetap sekolah, semua keraguan hilang. Mereka menyadari bahwa kebaikan tidak diukur dari hasil besar, tetapi dari ketulusan dalam setiap langkah kecil. Orang-orang kampung mulai menyadari keberadaan mereka. Awalnya, mereka heran melihat pemuda-pemudi bekerja siang malam. Tetapi ketika melihat anak-anak kembali ke sekolah dan rumah-rumah miskin mulai terbantu, mereka ikut bergabung. Beberapa pedagang menyisihkan sebagian dagangannya, beberapa orang tua rela menyumbangkan waktu untuk membantu anak-anak belajar. Semangat itu menular, dan kampung itu perlahan menjadi lebih hidup meski di tengah kesulitan. Keikhlasan komunitas itu semakin diuji ketika bantuan dari luar lambat datang. Mereka harus mengatur logistik sendiri, membawa beras dan air dengan tenaga terbatas,
dan menghadapi anak-anak yang sering menangis karena lapar. Tetapi di setiap kesulitan, mereka menundukkan kepala, membaca surat Empok Alpa dalam hati, dan mengingat bahwa ketulusan akan membuahkan hasil, meski lambat. Suatu malam, hujan turun dengan deras. Air kembali mengalir di sungai yang kering, sawah mulai basah, dan kebutuhan pokok menjadi lebih mudah dijangkau. Pemuda-pemudi itu merasa lega, tetapi mereka sadar bahwa ujian belum benar-benar selesai. Kehidupan selalu memberi tantangan baru, dan mereka harus terus belajar. Namun kali ini, rasa percaya diri muncul, karena mereka tahu, kebaikan yang dilakukan dengan ikhlas selalu mendapatkan pertolongan, meski cara dan waktunya tak terduga. Hati mereka semakin mantap ketika melihat anak-anak yang dulu hampir putus sekolah kini membaca dengan riang. Mereka melihat janda yang dulu kesulitan kini tersenyum dengan secangkir teh hangat. Mereka tahu, setiap tetes keringat, setiap langkah, setiap doa yang dipanjatkan dalam diam, membawa perubahan nyata. Seiring berjalannya waktu, kampung itu mulai dikenal sebagai pusat kegiatan sosial. Anak-anak muda dari desa lain datang belajar dari mereka, membawa semangat yang sama. Rumah belajar, Pelita Empok Alpa, menjadi simbol sederhana tetapi kuat. Tempat di mana ketulusan bertemu tindakan nyata. Para pemuda dan pemudi dalam komunitas itu menyadari satu hal penting. Mereka bukan sekadar meneruskan kebaikan Empok Alpa, tetapi juga menanam benih baru untuk generasi berikutnya. Mereka belajar bahwa kebaikan itu tidak berhenti pada satu individu. Ia bisa tumbuh, menyebar, dan terus memberi dampak meski orang yang memulai sudah tiada. Mereka mulai menanamkan nilai itu di hati anak-anak baru. Mereka mengajarkan bahwa memberi bukan untuk dikenal, menolong bukan untuk dipuji, dan doa adalah energi yang bisa menggerakkan segalanya. Anak-anak yang dulu menerima bantuan kini belajar menolong teman-teman mereka sendiri. Siklus kebaikan itu mulai berputar tanpa henti, membentuk jaringan yang tidak terlihat tetapi kuat. Pada akhirnya, ujian kemarau panjang itu mengajarkan satu pelajaran penting bagi komunitas, generasi doa. Kebaikan sejati bukan tentang besarnya tindakan, tetapi ketulusan yang melekat di hati. Setiap langkah kecil, setiap bantuan diam-diam, setiap doa yang dipanjatkan tanpa pamrih, adalah bagian dari warisan Empok Alpa yang terus hidup. Kampung itu kini menjadi saksi hidup. Anak-anak yang dulu yatim, janda yang dulu miskin, pemuda-pemudi yang sekarang bergerak, semuanya menjadi bukti nyata bahwa kebaikan yang ikhlas tidak pernah hilang. Mereka tahu bahwa di balik setiap usaha, ada doa yang tidak terlihat, ada teladan yang menguatkan, dan ada sosok Empok Alpa yang masih hidup dalam setiap hati yang terus memberi. Dan meski ujian terus datang dalam berbagai bentuk, komunitas itu semakin kokoh. Mereka belajar bahwa kesulitan bukan untuk menghentikan kebaikan, tetapi untuk menguatkan tekad, membuktikan keikhlasan, dan menumbuhkan ketahanan hati. Dari situlah warisan Empok Alpa benar-benar hidup, terus-menerus. Seperti pohon yang menebarkan naungannya bagi siapa saja yang mencari ketulusan. Kalau mau, aku bisa lanjutkan ke bab 8 yang berisi puncak perjalanan komunitas, generasi doa. Misalnya saat mereka menghadapi ujian moral yang lebih besar dan menunjukkan bagaimana kebaikan Empok Alpa benar-benar menanam karakter generasi baru. Kehidupan di kampung semakin ramai dengan aktivitas komunitas, generasi doa. Rumah belajar, Pelita Empok Alpa, menjadi pusat gerakan sosial yang dikenal di beberapa desa sekitarnya. Anak-anak belajar membaca dan berhitung, sementara pemuda-pemudi mengatur bantuan untuk keluarga miskin. Semua berjalan lancar, namun ujian yang lebih besar sedang menunggu. Tahun itu, sebuah perusahaan besar menawarkan bantuan dalam bentuk uang dan fasilitas. Dana itu cukup besar, dan bisa menutupi semua kebutuhan anak-anak yatim dan janda miskin, bahkan untuk beberapa tahun ke depan. Awalnya, semua anggota komunitas merasa senang. Mereka berpikir ini adalah jawaban dari doa panjang dan kerja keras mereka. Tetapi kemudian, ada satu syarat yang membuat mereka terdiam. Perusahaan itu ingin namanya dipamerkan di media. Setiap kegiatan harus diliput, dan semua donasi harus diumumkan secara luas. Situasi itu menjadi ujian terbesar yang pernah mereka hadapi. Selama ini, nilai yang mereka pegang adalah ketulusan, seperti yang selalu diajarkan Empok Alpa, menolong tanpa ingin dikenal. Tawaran itu sangat menggoda, karena bisa menyelesaikan banyak masalah secara cepat. Namun, jika diterima, nilai ketulusan yang mereka pegang sejak awal bisa hilang.
Pemuda-pemudi itu berkumpul di rumah belajar. Mereka menatap surat kecil Empok Alpa yang tersimpan di rak, mengingat pesan yang selalu membimbing mereka. Kebaikan yang ikhlas tidak boleh dipamerkan, karena keikhlasan adalah energi yang menggerakkan segalanya. Setelah malam itu, mereka sepakat menolak tawaran perusahaan, meski artinya mereka harus bekerja lebih keras, membawa bantuan dengan cara lama, mengumpulkan donasi dari warga kampung, mengatur jadwal pengiriman bahan, dan melakukan semuanya tanpa sorotan kamera. Mereka sadar bahwa jalan yang dipilih tidak mudah. Banyak orang mempertanyakan keputusan itu, bahkan sebagian anggota sempat ragu. Tetapi mereka tetap teguh. Mereka tahu, jika niat mereka tercemar oleh pujian dan sorotan, amal yang mereka lakukan akan kehilangan makna. Semangat itu semakin menguat karena mereka ingat wajah Empok Alpa. Sederhana, penuh ketulusan, dan tidak pernah ingin dikenal. Seiring waktu, ujian itu terus muncul dalam bentuk lain. Bencana alam kecil mulai datang. Hujan deras merusak jalan, pohon tumbang menutup akses ke beberapa rumah, dan beberapa keluarga membutuhkan bantuan mendesak. Semua tantangan itu terasa berat, tetapi komunitas tetap bergerak. Mereka tidak menyerah, karena setiap kali lelah menyerang, mereka menundukkan kepala, membaca surat Empok Alpa dalam hati, dan mengingat bahwa kebaikan sejati lahir dari ketekunan dan keikhlasan. Kegiatan sosial mereka mulai mendapat perhatian dari warga luar, tetapi bukan dengan cara yang mengganggu. Orang-orang datang untuk belajar, bukan untuk menilai. Beberapa pemuda dari desa tetangga mulai ikut membantu, meniru cara komunitas bekerja, memberi tanpa ingin dikenal, menolong tanpa mengumbar, dan menyebarkan semangat secara diam-diam. Generasi baru itu semakin sadar bahwa kebaikan bukan sekadar aktivitas sehari-hari, tetapi pembentukan karakter. Setiap tindakan mereka diuji oleh niat. Mereka belajar bahwa meski hasilnya besar atau kecil, yang menentukan adalah ketulusan di balik tindakan. Mereka melihat bahwa keikhlasan tidak selalu mudah dijaga, terutama saat kesempatan untuk pamer datang dengan bentuk yang menarik. Pada suatu pagi, setelah semalam bekerja keras mengantarkan bantuan ke desa-desa terpencil, pemuda-pemudi itu berhenti sejenak di tepi sungai. Airnya tenang, seolah mencerminkan keadaan hati mereka. Mereka sadar, semua ujian yang mereka hadapi bukan untuk menghentikan mereka, tetapi untuk menguatkan tekad. Mereka bukan hanya meneruskan kebaikan Empok Alpa, tetapi juga menanamkan nilai yang sama di hati generasi berikutnya. Anak-anak yang dulu dibantu kini ikut dalam kegiatan sosial. Mereka belajar menolong teman-teman mereka sendiri, membagikan makanan, buku, dan alat tulis. Mereka mulai memahami bahwa kebaikan itu bukan sekadar memberi, tetapi juga menumbuhkan rasa empati, tanggung jawab, dan kesabaran. Kampung itu berubah. Rumah belajar tetap sederhana, kegiatan tetap tenang, tetapi pengaruhnya meluas. Orang-orang mulai menyadari bahwa kekuatan komunitas itu bukan pada jumlah bantuan atau besarnya dana, tetapi pada ketulusan dan keberanian untuk tetap memilih jalan yang benar meski mudah tergoda. Beberapa warga menamai fenomena itu sebagai efek Empok Alpa. Mereka melihat bahwa kebaikan yang diajarkan Empok Alpa, meski dilakukan diam-diam, mampu menggerakkan banyak hati. Bahkan ujian terbesar pun tidak menghentikan benih yang sudah ditanamnya. Benih itu terus tumbuh menjadi pohon besar, meneduhkan banyak orang. Pemuda-pemudi komunitas pun menyadari satu hal penting. Ketulusan itu harus dijaga dengan hati-hati, seperti menjaga cahaya lilin dari angin. Sekali niat tercemar oleh keinginan untuk dipuji, cahaya itu bisa padam. Tetapi jika tetap dijaga, ia akan menyala terus, menerangi banyak orang, dan menuntun generasi baru untuk hidup dengan nilai yang sama. Mereka mengerti, Empok Alpa bukan hanya seorang perempuan yang meninggalkan dunia dengan wajah mulia. Ia adalah teladan abadi yang membimbing langkah mereka, mengingatkan bahwa ujian adalah bagian dari kehidupan. Ujian itu bukan untuk menakutkan, tetapi untuk membuktikan bahwa ketulusan bisa bertahan, bahkan ketika tantangan datang bertubi-tubi. Pada akhirnya, kampung itu menjadi saksi hidup bahwa ketulusan adalah kekuatan terbesar. Generasi baru, yang dibesarkan oleh teladan Empok Alpa, terus bergerak dengan niat murni. Mereka tidak peduli dengan sorotan, uang, atau pujian. Yang mereka pedulikan hanyalah membantu orang lain, menanam benih kebaikan, dan menjaga doa tetap hidup. Dan di balik semua itu, jasad Empok Alpa yang dulu tetap utuh, wajahnya bercahaya,
seperti menyaksikan semuanya. Tanpa suara, tanpa gerakan, ia tetap hadir, menguatkan setiap langkah, menenangkan setiap hati, dan memastikan bahwa ketulusan yang ditanamnya tidak pernah hilang. Beberapa tahun setelah ujian besar, kampung itu berubah menjadi pusat kebaikan. Rumah belajar, pelita Empok Alpa, menjadi simbol sederhana, tetapi kuat, bahwa ketulusan bisa menggerakkan banyak orang. Anak-anak yang dulu menerima bantuan kini menjadi pemuda dan pemudi yang matang. Mereka memahami nilai ketulusan, kesabaran, dan empati yang telah ditanamkan secara diam-diam oleh Empok Alpa. Seiring waktu, kisah tentang Empok Alpa mulai menyebar ke desa-desa tetangga. Orang-orang datang untuk belajar dari komunitas Generasi Doa, ingin mengetahui bagaimana satu kampung kecil mampu menjaga keikhlasan di tengah kesulitan. Mereka menyadari bahwa yang membuat kampung itu istimewa bukan fasilitas, bukan dana besar, dan bukan popularitas. Semua terletak pada ketulusan hati, yang menjadi pondasi setiap kegiatan. Komunitas itu pun terus berkembang. Anak-anak yang dahulu yatim mulai membentuk kelompok baru untuk menolong anak-anak lain. Mereka meniru cara Empok Alpa, memberi tanpa ingin dikenal, menolong tanpa pamrih, dan menyebarkan semangat kebaikan secara diam-diam. Bahkan pemuda-pemudi yang pernah tergoda untuk pamer kini, mampu menjaga integritas mereka. Semua menyadari bahwa ketulusan bukan sekadar konsep, tetapi gaya hidup. Rumah belajar yang dulu sederhana, kini menampung lebih banyak murid. Buku-buku bekas dikumpulkan dari berbagai daerah, sukarelawan dari kota datang mengajar, dan kegiatan sosial semakin bervariasi. Ada pengajaran membaca, menulis, berhitung, serta pelajaran tentang empati, keikhlasan, dan cara menolong tanpa ingin terlihat. Semua itu diajarkan dengan cara sederhana, tetapi meninggalkan jejak yang dalam di hati anak-anak. Warisan Empok Alpa tidak hanya berhenti di anak-anak dan pemuda kampung. Berkat jaringan yang terbentuk dari komunitas, banyak desa lain mulai meniru model tersebut. Sekolah-sekolah kecil di desa lain membuka kegiatan serupa. Anak-anak yang dulu tidak punya akses kini belajar membaca dan berhitung, mendapatkan bantuan makanan dan pakaian, dan diajarkan nilai ketulusan yang sama. Kebaikan Empok Alpa kini menjadi inspirasi yang menjalar jauh di luar batas kampungnya sendiri. Para janda yang dulu terbantu juga ikut berkembang. Mereka membentuk kelompok sosial baru, saling membantu dan mendukung satu sama lain. Banyak dari mereka mulai bekerja sama dengan pemuda komunitas untuk menyalurkan bantuan lebih luas. Mereka tidak hanya menunggu, tetapi aktif menciptakan solusi bagi masalah yang muncul di sekitar mereka. Semua bergerak seperti satu jaringan yang kuat, yang dibangun atas dasar ketulusan. Setiap kali musim kemarau atau hujan ekstrim datang, komunitas ini tetap solid. Mereka belajar menghadapi tantangan dengan kepala dingin, hati yang tulus, dan strategi yang matang. Mereka sadar, ujian adalah bagian dari kehidupan, tetapi ketulusan yang dijaga akan selalu menuntun mereka ke jalan yang benar. Mereka tidak gentar menghadapi kesulitan, karena semangat Empok Alpa selalu hadir dalam hati mereka. Anak-anak yang dulu dibantu kini mulai bekerja di berbagai bidang. Ada yang menjadi guru, perawat, pengusaha kecil, bahkan petani yang sukses. Tetapi semua tetap menjaga nilai-nilai yang diajarkan secara diam-diam oleh Empok Alpa. Mereka menyadari bahwa setiap pekerjaan bisa menjadi ladang amal jika dilakukan dengan niat ikhlas. Kampung itu pun semakin dikenal. Orang-orang luar datang bukan untuk memamerkan, tetapi untuk belajar dan meniru. Mereka melihat sebuah komunitas kecil mampu menghasilkan perubahan besar. Mereka menyadari bahwa kebaikan tidak tergantung pada jumlah orang atau besarnya dana, tetapi pada ketulusan hati yang menular. Rumah belajar tetap sederhana. Nisan kayu Empok Alpa tetap tegak di tanah merah pemakaman desa. Tidak ada kemewahan, tidak ada patung, tidak ada tulisan panjang. Hanya ketulusan yang tersimpan di hati banyak orang. Orang-orang terus datang untuk berdoa, merenung, dan menanamkan semangat yang sama di hati anak-anak mereka. Generasi baru ini mulai menanam benih kebaikan pada generasi berikutnya. Mereka mengajarkan anak-anak muda nilai ketulusan, empati, dan keberanian untuk menolong tanpa ingin dikenal. Anak-anak yang tumbuh dengan nilai itu mulai belajar untuk menghargai setiap tetes kebaikan, sekecil apapun. Mereka menyadari bahwa kebaikan, seperti air, bisa merembes dan menyuburkan kehidupan siapapun yang disentuhnya.
Seiring waktu, warisan Empok Alpa menjadi sesuatu yang lebih besar daripada yang pernah dibayangkan. Ia bukan lagi sekadar nama seorang artis yang dikenal baik. Ia adalah simbol ketulusan, teladan hidup yang menggerakkan banyak hati, dan inspirasi untuk membangun komunitas kebaikan. Orang-orang menyebut fenomena itu cahaya Empok Alpa, cahaya yang tak terlihat tetapi terasa kuat di hati siapapun yang bersentuhan dengan kebaikan. Pada akhirnya, kampung kecil itu menjadi bukti nyata bahwa satu orang, dengan hati tulus, bisa mengubah arah kehidupan banyak orang. Benih yang ditanam Empok Alpa berkembang menjadi pohon besar yang meneduhkan generasi demi generasi. Anak-anak yang dulu dibantu, pemuda yang kini menggerakkan komunitas, janda-janda yang terus berbagi, semuanya menjadi bukti bahwa ketulusan tidak pernah mati. Meskipun jasad Empok Alpa sudah tiada, wajahnya yang utuh dan bercahaya seolah selalu hadir. Ia hadir dalam senyum anak-anak, dalam tangan yang menolong tanpa pamrih, dalam doa yang terus dipanjatkan, dan dalam hati setiap orang yang tergerak oleh kisahnya. Ia bukan sekadar cerita, tetapi kehidupan yang terus bergerak, inspirasi yang terus mengalir, dan warisan yang tak bisa dihitung nilainya. Kebaikan itu tumbuh, berkembang, dan menyebar. Dari satu kampung kecil, ke desa-desa tetangga, ke generasi muda, hingga menjadi jaringan kebaikan yang lebih luas. Semua itu dimulai dari satu perempuan sederhana yang hidup dengan diam, memberi tanpa ingin dikenal, dan meninggalkan dunia dengan wajah bercahaya, hati penuh ketulusan, dan warisan yang abadi. Dan begitulah, cerita tentang Empok Alpa tidak pernah berakhir. Ia hidup dalam setiap kebaikan yang dilakukan dengan niat ikhlas, dalam setiap doa yang dipanjatkan dalam diam, dan dalam setiap hati yang tergerak untuk menolong tanpa pamrih. Dari satu kehidupan sederhana, lahir warisan yang mengubah banyak kehidupan. Seiring bertambahnya tahun, warisan Empok Alpa semakin jelas terasa. Kampung yang dulu kecil dan sederhana kini menjadi pusat kebaikan. Rumah belajar, pelita Empok Alpa, tetap sederhana, tetapi fungsinya sangat besar. Anak-anak belajar membaca, berhitung, dan memahami nilai ketulusan. Pemuda-pemudi komunitas, generasi doa, terus bergerak, menolong janda dan anak yatim, menjaga semua amal tetap ikhlas dan diam-diam. Kebaikan yang dulu hanya tersebar di satu kampung kini, mulai menjalar ke desa-desa tetangga. Pemuda-pemudi yang terinspirasi membentuk komunitas baru, meniru cara kerja, generasi doa. Mereka belajar memberi tanpa ingin dikenal, menolong tanpa pamrih, dan menanam benih kebaikan di setiap sudut yang mereka singgahi. Warisan Empok Alpa kini tidak terbatas pada satu tempat. Ia menjadi energi yang menggerakkan hati banyak orang. Setiap langkah yang mereka ambil dipenuhi dengan kesadaran bahwa ketulusan adalah kekuatan terbesar. Tawaran bantuan yang menggiurkan, sorotan media, dan janji popularitas sering datang. Namun komunitas selalu menolak, mengingat pesan Empok Alpa, amal yang ikhlas tidak boleh dipamerkan. Nilai itu menjadi jangkar yang menjaga komunitas tetap teguh, meski godaan selalu ada. Rumah belajar kini menampung ratusan murid. Anak-anak yang dulu yatim kini ikut mengajar teman-teman mereka. Mereka menyadari bahwa menolong adalah tanggung jawab yang berkelanjutan. Apa yang diterima mereka bukan hanya bantuan materi, tetapi juga teladan tentang bagaimana hidup dengan hati tulus. Setiap kali mengajarkan membaca atau berhitung, mereka juga menanamkan pesan tentang kebaikan dan ketulusan, sehingga benih Empok Alpa terus berkembang. Janda-janda yang dulu terbantu juga semakin aktif. Mereka membentuk kelompok sosial yang mendukung kegiatan komunitas, menyediakan makanan bagi anak-anak, membantu membersihkan rumah belajar, dan mengelola donasi yang datang dari warga. Mereka belajar bahwa menolong orang lain bukan hanya tentang memberi, tetapi juga tentang bekerja sama, menjaga niat, dan menularkan semangat. Seiring waktu, kisah Empok Alpa menyebar lebih jauh lagi. Orang-orang dari kota mendengar cerita tentang seorang artis sederhana yang jasadnya tetap utuh, yang hidup dengan ketulusan dan meninggalkan warisan abadi. Banyak yang datang untuk belajar, tetapi mereka juga mengambil pelajaran penting. Kebaikan yang ikhlas lebih kuat daripada apapun. Mereka melihat bahwa ketulusan mampu membentuk generasi yang tangguh, sabar, dan peduli. Komunitas pun menghadapi ujian baru. Bencana alam, kemiskinan, dan kesulitan ekonomi terus muncul. Namun anak-anak yang dulu dibantu, kini dewasa, tidak gentar. Mereka menggunakan pengalaman, keterampilan,
dan semangat yang ditanamkan Empok Alpa untuk menghadapi semua tantangan. Mereka tahu bahwa setiap kesulitan adalah kesempatan untuk menguatkan ketulusan dan membuktikan bahwa kebaikan bisa bertahan di tengah badai. Setiap tahun, komunitas memperingati hari kematian Empok Alpa dengan sederhana. Mereka berkumpul, berdoa, dan mengingat kisahnya. Tidak ada upacara besar, tidak ada sorotan media, hanya doa yang dipanjatkan dari hati. Anak-anak muda yang kini menjadi bagian dari komunitas belajar, bahwa mengenang bukan sekadar meratap, tetapi menyalakan kembali semangat yang pernah ditinggalkan. Hati komunitas ini semakin kokoh ketika melihat hasil nyata dari perjuangan mereka. Anak-anak yang dulu yatim kini menjadi dokter, guru, perawat, dan pengusaha kecil yang sukses. Mereka tetap menjaga nilai ketulusan, menolong orang lain, dan menularkan semangat yang sama. Janda-janda yang dulu terbantu kini menjadi pemimpin komunitas baru. Semua bergerak dalam jaringan kebaikan yang luas dan berkelanjutan. Makam Empok Alpa tetap sederhana. Nisan kayunya tegak di tanah merah. Wajahnya yang dulu menenangkan kini menjadi simbol abadi bagi siapa saja yang datang. Orang-orang datang tidak untuk sekadar berziarah, tetapi untuk menanamkan semangat kebaikan di hati mereka sendiri. Mereka menundukkan kepala, membaca doa, dan melanjutkan apa yang sudah ditinggalkan Empok Alpa. Wajahnya tetap utuh, bercahaya, seakan hadir untuk menguatkan setiap langkah yang diambil dengan ikhlas. Dari kampung kecil itu, benih kebaikan mulai menyebar lebih jauh. Anak-anak muda membawa nilai yang sama ke kota, desa lain, bahkan ke sekolah dan komunitas baru yang mereka temui. Mereka menanamkan prinsip sederhana, membantu tanpa ingin dikenal, menolong tanpa pamrih, dan menanam benih kebaikan setiap hari. Warisan itu menjadi jaringan yang tak terlihat tetapi sangat kuat, menyebar ke banyak orang yang siap menjaga ketulusan. Mereka juga menyadari bahwa kebaikan bukanlah soal besar atau kecilnya tindakan, tetapi niat yang melekat di hati. Bahkan hal terkecil, seperti membagikan makanan, mengajar satu anak membaca, atau membersihkan lingkungan, memiliki dampak yang luar biasa jika dilakukan dengan ikhlas. Setiap tindakan kecil itu menjadi bagian dari warisan Empok Alpa yang terus hidup. Pada akhirnya, kampung itu menjadi simbol nyata bahwa satu kehidupan yang sederhana bisa mengubah banyak kehidupan lain. Kebaikan Empok Alpa, yang dulu dilakukan secara diam-diam, kini menjadi cahaya yang menerangi hati banyak orang. Anak-anak, pemuda, janda, bahkan orang-orang yang tidak pernah mengenalnya secara langsung, merasakan energi ketulusan itu. Mereka semua sadar satu hal penting. Jasad yang utuh dan wajah bercahaya Empok Alpa bukan sekadar keajaiban, tetapi juga simbol bahwa kebaikan yang ikhlas akan selalu hidup. Ketulusan itu menular, menguatkan, dan menyebar ke generasi berikutnya. Setiap tindakan mereka adalah bukti bahwa satu hati tulus bisa menyalakan ribuan hati lain. Dan di kampung kecil itu, cahaya Empok Alpa tidak pernah padam. Ia hidup dalam setiap langkah yang diambil dengan niat baik, dalam setiap doa yang dipanjatkan dengan tulus, dan dalam setiap hati yang terus menanam benih kebaikan. Warisan itu abadi, tidak tergantung pada nama, popularitas, atau harta. Ia abadi karena lahir dari ketulusan, dari hati yang benar-benar peduli, dan dari satu perempuan sederhana yang mengubah dunia dengan diam. Beberapa tahun berlalu, dan komunitas, generasi doa, tetap tumbuh, tidak hanya di kampung sendiri tetapi juga di desa-desa sekitar. Anak-anak yang dulu yatim, kini dewasa, tidak lagi hanya menjadi penerima bantuan. Mereka menjadi penggerak perubahan, menanamkan nilai ketulusan dan kebaikan dimanapun mereka berada. Semangat itu menular, seperti air yang merembes ke tanah dan menyuburkan kehidupan di sekitarnya. Rumah belajar, Pelita Empok Alpa, kini menjadi pusat kegiatan yang ramai. Anak-anak belajar membaca, berhitung, dan memahami prinsip hidup yang sederhana tetapi kuat. Setiap murid diajarkan bahwa menolong orang lain bukan soal besar atau kecilnya bantuan, tetapi niat di balik setiap tindakan. Mereka belajar bahwa ketulusan yang diam-diam memiliki kekuatan yang tidak bisa diukur dengan materi atau popularitas. Pemuda-pemudi komunitas semakin berani mengambil inisiatif. Mereka membuat program pengajaran keliling, membawa buku dan alat tulis ke desa-desa terpencil. Mereka membuka klinik kecil untuk warga miskin, menyediakan makanan gratis bagi anak-anak yang kelaparan, dan mengatur kegiatan sosial lain yang menjaga martabat setiap penerima bantuan.
Semua itu dilakukan tanpa pamer, meniru teladan Empok Alpa yang selalu memberi dengan hati tulus. Janda-janda yang dulu menerima bantuan pun kini aktif membantu generasi muda. Mereka membentuk kelompok sosial yang solid, menyokong kegiatan komunitas, dan memberikan contoh nyata tentang bagaimana ketulusan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mereka belajar bahwa kebaikan bukan hanya soal memberi, tetapi juga tentang menanam karakter, menguatkan hati, dan menjaga kepercayaan yang ditanamkan kepada generasi berikutnya. Kisah Empok Alpa semakin dikenal luas, bukan melalui media atau popularitas, tetapi lewat cerita nyata yang diceritakan secara diam-diam. Anak-anak yang dulu dibantu menceritakan pengalamannya, pemuda-pemudi menularkan teladan melalui aksi nyata, dan janda-janda menjadi saksi hidup dari dampak ketulusan. Semuanya bergerak dalam jaringan tak terlihat yang tetap setia pada prinsip, memberi tanpa ingin dikenal, menolong tanpa pamrih, dan menjaga doa tetap hidup. Ujian tetap hadir, meski dalam bentuk yang berbeda. Bencana alam, krisis ekonomi, dan masalah sosial muncul silih berganti. Namun komunitas ini tidak gentar. Mereka menyadari bahwa setiap kesulitan adalah kesempatan untuk menguji ketulusan hati, membuktikan bahwa kebaikan bisa bertahan meski menghadapi tantangan yang berat. Mereka belajar bahwa keikhlasan tidak hanya diuji oleh godaan popularitas atau uang, tetapi juga oleh ketahanan di tengah kesulitan nyata. Anak-anak muda yang dulu yatim sekarang memimpin kelompok kecil di desa lain. Mereka menanam benih kebaikan di lingkungan baru, membawa energi positif yang menular ke anak-anak, pemuda, dan orang tua. Mereka belajar bahwa ketulusan adalah sesuatu yang harus dijaga, seperti menjaga cahaya lilin agar tidak padam. Sekali niat tercemar oleh keinginan untuk terlihat baik atau mendapat pujian, cahaya itu bisa hilang. Kampung kecil itu pun semakin dikenal sebagai pusat inspirasi. Orang-orang datang untuk belajar, bukan untuk menilai. Mereka melihat bahwa kekuatan komunitas itu bukan terletak pada jumlah uang atau fasilitas, tetapi pada ketulusan yang menggerakkan setiap langkah. Dari kampung kecil, benih kebaikan mulai menyebar, menumbuhkan jaringan sosial yang lebih luas dan berkelanjutan. Makam Empok Alpa tetap sederhana. Nisan kayu yang tegak di tanah merah menjadi simbol abadi. Orang-orang datang untuk berdoa, merenung, dan menanamkan semangat yang sama di hati anak-anak mereka. Mereka menundukkan kepala, membaca doa, dan melanjutkan warisan yang telah ditinggalkan. Wajah Empok Alpa yang tetap utuh seolah hadir, memberikan penguatan tanpa suara, mengingatkan setiap orang bahwa kebaikan yang ikhlas tidak pernah hilang. Dari kampung kecil itu, generasi baru membawa semangat ke kota dan desa lain. Anak-anak muda yang dulu menerima bantuan kini menjadi guru, perawat, dan pengusaha kecil. Mereka tetap menjaga ketulusan, menanamkan nilai yang sama kepada anak-anak yang mereka temui. Setiap tindakan, sekecil apapun, menjadi bukti bahwa kebaikan yang ikhlas mampu mengubah banyak kehidupan. Orang-orang menyebut fenomena ini sebagai cahaya Empok Alpa. Cahaya itu tidak terlihat secara fisik, tetapi terasa dalam setiap hati yang tergerak oleh kebaikan. Itu adalah energi yang menuntun langkah, menguatkan tekad, dan menumbuhkan semangat di setiap generasi. Cahaya itu hidup karena ketulusan, doa, dan teladan yang terus dijaga. Komunitas ini belajar bahwa warisan sejati bukan soal harta atau popularitas. Warisan yang paling berharga adalah nilai-nilai yang ditanamkan, ketulusan, empati, kesabaran, dan keberanian untuk menolong tanpa ingin terlihat. Nilai-nilai itu mampu bertahan, menyebar, dan memengaruhi kehidupan orang banyak. Pada akhirnya, kampung itu bukan sekadar tempat di peta. Ia menjadi simbol bahwa satu kehidupan sederhana bisa menimbulkan perubahan besar. Benih kebaikan yang ditanam Empok Alpa kini tumbuh menjadi pohon besar yang meneduhkan banyak hati. Anak-anak yang dulu yatim, pemuda yang kini bergerak, janda-janda yang terus berbagi, semuanya menjadi bukti bahwa ketulusan yang ikhlas tidak pernah mati. Cahaya Empok Alpa tidak pernah padam. Ia hidup dalam setiap langkah yang diambil dengan niat tulus, dalam doa yang dipanjatkan secara diam-diam, dan dalam setiap hati yang tergerak untuk menolong tanpa pamrih. Warisan itu terus menyebar, menjangkau generasi baru, dan membentuk jaringan kebaikan yang abadi. Dan begitu, kisah Empok Alpa tetap hidup. Ia bukan sekadar cerita tentang seorang artis yang dikenal baik, tetapi simbol ketulusan yang menembus batas waktu dan ruang. Dari satu kehidupan sederhana,
Lahir warisan yang mengubah banyak kehidupan lain, menegaskan satu pesan abadi, kebaikan yang ikhlas tidak akan pernah hilang, ia terus hidup dalam setiap hati yang tergerak oleh cinta dan ketulusan.